Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat ngobraser? Indra Uno di sini. Wah, udah sekian lama ya kita nggak live. Selamat datang. Suara oke, aman? Sore ini agak terlambat sedikit. Oke, nah ini kita nggak bisa nayangin ini nih, kok lucu juga nih. Bentar, kok nggak bisa nayangin saya? Oke, nggak apa-apa. Kita mulai aja. Bentar. Oke. Selamat datang di Ngobras seri ke-438 bareng komunitas KS Indonesia. Nanti tamu kita dari Dapur Logistik sama Awi Souvenir Bogor. Apa kabar semuanya? Sehat-sehat? Oke, sorry saya agak ngadep ke layar yang satunya supaya tidak terlalu miring. Saya miringin dulu nih. Miringin dulu ya. Oke. Oh, di sini kayaknya warna mukanya jadi beda sih. Jadi beda nggak? Oke. Saya lihat di sini aja ya. Oke, ini sambil nunggu ya. Ada pertanyaan dari sobat yang nge-DM. Pertanyaannya saya nggak bisa nayangin di sini karena nggak tahu ya, saya pakai background sesuatu kali ya. Pertanyaannya dari Dika di Depok. Pak, ini pertanyaan klasik tapi saya penasaran jawabannya dari Pak Indra. Menurut Bapak kalau kita punya uang 1 juta lebih baik les atau ambil pelatihan untuk nambah skill atau lebih baik kita jadikan modal? Suun ya. Pertanyaan jawabannya adalah mana yang menghasilkan yang jadi produktif. Apakah nambah skill itu langsung bisa produktif? Artinya produktif itu menghasilkan uang ya. Atau yang modal bisa menjadikan uang. Kuncinya cuma itu aja sebenarnya. Jadi kalau kita punya uang misalnya 1 juta gitu ya. Kalau pelatihannya langsung bisa memberikan skill ke kita dan itu produktif, ya udah ambil pelatihan. Tapi kalau pelatihannya itu belum tentu produktif dalam artian dalam waktu singkat ya, dia tidak menghasilkan uang, ya kita mulai satu usaha yang bisa mendatangkan penghasilan. Kira-kira bisa dipahami nggak, Dika? Oke, mudah-mudahan membantu ya. Kalau nggak, tinggal DM aja lagi. Oke, sekarang tamu kita Bu Apnita Eka Susanti, owner Dapur Logistik, dan Bu Ayu Windri Lestari, owner AWL Souvenir. Yuk kita invite, kita panggil mereka. Halo Putri, apa kabar Putri? Request.
tugasnya logistik satu. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Pak. Nggak ada suaranya, Pak. Suara Pak Indranya nggak ada. Halo, Assalamualaikum. Halo, kembali lagi tapi dengan handset Android. Coba kita coba ya. Apakah bisa apa enggak? Apakah suara saya kedengaran? Kedengaran? Cek cek. Dengar. Oke. Hmm, oke, saya bentar ya. Saya do not disturb dulu. Oke, kita tunggu yang lain. Coba saya langsung aja nih. Go live. Cek, 1, 2, 3. Cek, cek. Kedengaran suara saya? Ah, sekarang kedengeran, Pak. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Perjuangan ini. Perjuangan untuk ngobras. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Gimana Pak Indra? Sehat, Pak? Sehat. Alhamdulillah. Maaf ya, ini saya mau invite yang satu Saya lagi. souvenir. Iya, bentar. Logistik. Oke.
Nah, video saya miring nggak? Nggak. Ya, Assalamualaikum Pak Indra. Waalaikumsalam, apa kabar? Alhamdulillah. Oke, kita tadi beberapa menit, 10 menit gitu ya. Uji coba kiri kanan. Sekarang kita langsung aja tancap gas. Oke. Ini dua-duanya dari komunitas KS Indonesia. Selamat datang di Ngobras ke-438. Dan kita di sini objektifnya atau tujuannya adalah pertama saling silaturahmi antara yang hadir nih saat saya dan kedua ibu-ibu dan saling kenal ya. Nah, kita perkenalan mengenai diri sendiri, habis itu produknya atau jasanya, habis itu kita juga kasih tahu ke teman-teman yang nonton live ini atau nanti nonton rekamannya. Nah, siapa yang mau duluan nih? Perkenalan pribadi. Yang lebih muda dulu deh, Mbak Ayu ya. Bisa aja nih. Oke, silakan Mbak Ayu kalau gitu. Assalamualaikum Pak Ita, Bu Apnita, dan semua yang lagi nonton hari ini. Perkenalkan, saya Ayu Windri Lestari. Saya dari Bogor. Saya itu AWL Souvenir. Pengen tahu dong hobinya kalau lagi nggak dagang itu apa? Saya kayaknya hobi dagang dari zaman sekolah ya Pak. Oh, Ya, menyalur. Oke, jadi hobinya juga dagang ya? Atau ada yang lain? Ada ya? Nonton drakor ya Pak. Nonton? Drakor. Oh, oke. Iya. Oke. Nah, ini posisinya di Bogor ya, Mbak Ayu ya? Iya betul Pak, kita di Bogor, di Nanggewer. Oh, di Nanggawer. Oke. Makasih perkenalan pribadinya. Silakan Mbak siapa tadi? Namanya hilang. Bu Apnita. Bu Asmida, silakan. Oke, Bismillah. Saya Apnita Eka Susanti, biasa dipanggil Bunda Nita. Saya tinggal di Cibinong, Bogor, Prof. Nah, saya punya 3 anak, 1 suami. Oh ya, kita berusaha sama-sama. Saya dan suami, kami couple planner. Keren Bu. Kalau hobi ya, langsung hobi ngumpulin orang, Coach. Jadi seneng tuh kalau ngumpulin emak-emak, terus kita bikin kegiatan yang positif gitu. Ya terus ya itulah salah satu hobi saya. Jadi kalau udah disuruh ngumpulin emak-emak paling seneng tuh, Prof. Tapi bukan tuh demo ya, bukan tuh demo. Oke, seru banget. Oke, jadi hobinya ngumpulin. Jadi seminggu berapa kali ngumpulin orang-orang? Sering? Paling enggak ya seminggu bisa 2-3 kali kita kumpul gitu. Jadi umpamanya ada temen yang punya gerai apa, nah seneng tuh saya ngumpulin, ayo yuk kita jadi kumpulin produk, kita jualan sama-sama seperti itu. Ini ada proyek yang mau saya garap nih Prof. Jadi ada teman punya tempat, minta diisi, insya Allah kita bersama-sama dengan UKM yang lain. Alhamdulillah. Oke. Ini kalau ngumpulin gitu semuanya urunan atau gimana? Atau bawa makanan masing-masing atau disponsorin? Ya, bisa urunan, potluck kita bilang gitu kan.
atau ada juga mau traktir ya, pokoknya terserah yang mau ikutan aja. Tapi insya Allah kegiatan-kegiatan kita itu positif. Alhamdulillah. Waduh, ini kalau banyak yang seperti ini bisa banyak komunitas baru nih. Oke. Nah, makasih nih waktunya udah mau meluangkan untuk muncul di Ngobras. Jadi Ngobras itu sebenarnya adalah ajang atau tempat di mana kita berkenalan satu sama lain, tapi juga produknya, usahanya kita berkenalan. Habis itu terus nanti di ujung kita ngobrol dikit mengenai sharing-sharing apa aja sih selama ini yang menjadi cerita yang berkesan banget, tapi dari sisi bukan berkesan berhasil, tapi berkesan yang ke arah sebaliknya gitu ya. Supaya teman-teman lain bisa metik hikmahnya. Udah itu terus nanti ada tanya jawab sama saya, jadi kayak mini mentoring gitu. Habis itu closing deh. Nah, kita langsung aja langsung perkenalan ya. Perkenalan produk, tapi perkenalan produknya langsung aja promosi aja biar gampang. Ya, promosi. Nah, dalam promosi ini ada beberapa hal yang perlu disampaikan. Satu, jualan apa, terus harganya berapa, terus belinya di mana, habis itu terbuka nggak untuk berkolaborasi satu sama lain. Contohnya apa? Kolaborasinya seperti reseller atau ada paket-paket khusus lainnya buat distribusi. Gitu. Silahkan Mbak Ayu duluan, boleh? Boleh. Iya, Pak. Perkenalkan ya produk-produk. Aku sih bergerak di souvenir, Pak, merchandise. Uh, Awalnya untuk wedding aja ya, tapi alhamdulillah sekarang udah ke semua lini masuk kayak instansi, perusahaan untuk merchandise kita bikin dalam skala besar untuk kayak perusahaan-perusahaan bank-bank di Indonesia juga sudah masuk. Produk kita itu start from 3.000-an aja Pak souvenirnya, custom. Misalnya kayak gini, ini pouch. Ini pouch, kita punya konveksi sendiri, jadi kita bisa custom produk-produk kayak pouch, tote bag kayak gitu untuk rata-rata sih untuk wedding souvenir atau merchandise. Kemasan pilihannya juga banyak. Kayak gini ini kita menggunakan kemasan Mika. Selain barang-barang konveksi juga kita ada tumbler-tumbler, kayak gelas juga. Ini contohnya pengemasannya yang bisa memakai brand dari masing-masing perusahaan kayak gitu. Kita juga ada contohnya untuk wedding souvenir kayak gini nih. Contohnya bisa custom kemasannya. Ini isinya gelas, bisa di custom juga desainnya kayak gitu. Semua kita ada produk dari mulai konveksi itu pouch, tote bag, bisa buat hampers juga kayak gini, tas-tas hampers. Kalau Bu Apnita butuh, siap Bu kolaborasi. Itu aku juga siap support untuk UMKM yang lain yang butuh kemasan tote bag kayak gini untuk diisi produknya, atau untuk misalnya branding, Bu Apnita mau bikin dapur logistik di sini, bisa logonya gitu. Mau dibagi misalnya belanja senilai 100.000 dapat hadiah 1 tumbler nih, itu ada logo Ibu dapur logistik
gitu kan. Keren, Mbak. Ya, atau dari OKOC Indonesia semua bisa bikin. Ayo kita bisa custom semua, blending semua di sini. Gitu, Pak. Oke, jadi tadi range harganya dari 3.000 sampai Range-nya sampai paling mahal itu sampai 100.000 ada Pak. Jadi tergantung kita, makanya ngikutin kebutuhan aja. oke. Kalau kuantitasnya ada MOQ-nya nggak? Minimum order Ya, quantity. untuk minimum order awalnya mulai waktu itu harus minimal 200 piece. Tapi sejak pandemi demi bertahan saya turunin minimal ordernya menjadi 50. Jadi alhamdulillah sekarang semenjak diturunin jadi 50 piece, acara apapun masuk Pak, misalnya ulang tahun kayak gitu, acara akikah atau cuman untuk misalnya farewell gitu butuh untuk souvenir kenang-kenangan sedikit nih 50 itu jadinya yang kecil-kecil itu banyak setelah kita turunin minimum kuantitinya. Itu efek pandemi lagi itu. Oke. Di pandemi kan acara-acara tuh nggak ada. Terus Betul, gimana bertahan? itu dengan cara dulu kan pada itu event apapun nggak boleh, apalagi wedding kan ya Pak. Orang intimate wedding nggak ngundang siapa-siapa, weddingnya online kayak gitu. Akhirnya kita bertahan dengan minimum order 50. Jadi walaupun sepi tapi ada aja, dan memang rezeki udah diatur sama Allah, ada aja masuk ya untuk intimate, cuman untuk keluarga atau teman dekat 50 piece. Ayo berapapun ayo gitu untuk bertahan itu gitu Pak. Terus waktu itu juga alhamdulillahnya sempat dapat berkah pandemi juga bikin souvenir untuk acara vaksinasi. Waktu itu diadain sama pemerintah vaksinasi di Kota Bogor, itu sampai ribuan yang datang ya, alhamdulillah souvenirnya dari kita Pak gitu, bikin di AWL souvenir gitu, bikinnya tumbler. Dari situ ya udah percaya aja, minimum order diturunin tapi alhamdulillah dapet yang besar juga gitu Pak. Oke. Jadi ternyata dampak minimum order dikecilin itu adalah makin luas pasarnya. Gitu kira-kira ya. Marketnya jadi makin luas Pak, jadi untuk semua yang kecil-kecil ulang tahun atau sampai anak kayak gitu, alhamdulillah bisa. Tapi tapi kalau minimum order biasanya diturunin itu bukannya harganya jadi naik. Betul Pak, minimum order 50 beda sama harga yang minimal order 200. Begitu dengan kuantiti yang lebih banyak, 500 ke atas sampai 1.000 ke atas pun harganya pasti beda Pak. Ada diturun harganya kalau semakin banyak gitu. Oke, oke. Ya konsekuensinya harganya per unitnya lebih mahal ya. Mahal Pak, tapi nggak mahal banget. Saya naikin udah banyak-banyak. Masih Oke. Selama ini distribusi atau jualannya gimana? saya punya galeri Pak di sini. Jadi kita ada toko offline-nya, ada galeri yang bisa semua orang datang untuk lihat sampel barang kita, semua produknya langsung. Selain di jualan di Instagram, sekarang kita udah mulai jualan di website kayak gitu. Marketplace juga kita coba. Alhamdulillah dari Instagram aja udah, dari masuk itu Instagram sampai sekarang lebih ramai daripada marketplace sih Pak. Kalau marketplace kan kita saingannya udah yang dari import yang kayak gitu ya Pak. Nah kalau sekarang banyaknya orang datang ke galeri kita, lihat sampel langsung, order langsung. Kebetulan galeri kita pun di lantai 2-nya itu ada workshop, jadi produksi di lantai 2 untuk sablon dan lain-lain. Terus kita juga di samping galeri ada
dan pengemasan packing. Jadi klien juga bisa lihat prosesnya, Pak. Oke, jadi kalau misalnya nih ya, penjualan per bulan itu semuanya yang jualan Mbak Ayu bukan? Iya, saya yang handle kayak admin-admin gitu. Saya juga punya karyawan yang untuk jaga di toko, untuk ngelayanin langsung customer langsung gitu, Pak. Jadinya kalau untuk semuanya sih handle by saya karena punya pengalaman buruk. Nanti bakal diceritain pengalaman buruk kenapa jadinya semuanya saya yang handle nih gitu. Oke, oke. Nah, kalau jadi sekarang terbuka nggak kalau misalnya ada teman-teman dari Skies mau dong kerja sama atau saya juga bantu jualin gitu dan seterusnya gitu terbuka nggak? Boleh banget sih, aku kan kalau ada anggota Sky mau misalnya produksi apa nih, broska atau apa, pouch tas mau masukin kerajinan gitu, bisa masukin ke kita, kita jual. Jadinya produknya masuk ke dalam katalog kita nih, kayak gitu Pak. Kan UMKM banyak nih yang produksi-produksi apa di rumah, boleh masukin ke kita, jadi kita masukin ke dalam katalog, kita jual untuk souvenir gitu. Nanti biar kita yang packagingnya kayak gitu, custom 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 logonya, biar kita Bu Apnita mau masukin produk apa nih, jahitan apa, bros misalnya gitu, nanti kirim aja brosnya ke aku, nanti aku yang pasang, nanti yang packaging biar cantik gimana kayak gitu. Siap. Oke, jadi teman-teman yang pengen dapetin income tambahan dengan kerja sama Mbak Ayu bisa ya. Bisa Pak, bisa banget. Oke, makasih banget perkenalannya. Nanti habis ini kita langsung dengerin promosinya dari Mbak Nita. Oke, silakan. Oke, Bismillah. Mulai dari mana ya, Prof? Dari awal sekarang ini kita lagi fokus di kuliner. Kuliner yang kita bilang solusi untuk orang yang males masak atau nggak sempet masak dan punya cita rasa tradisional. Nah, bisa ketebak nggak, Prof? Apa tuh produk kita? Nah, produk kita itu orek tempe. Mana ya? Nah, ini salah satu kemasan yang kita buat pakai toples nih, Prof. Nah, ini juga alhamdulillah loh, Prof. Udah keluar hakinya. Dapat dari Skies Indonesia. Terima kasih, Coach Ida. Eh, itu perjuangan ya Mbak Ayu, kita setahun ya nunggu ya. Bu, Alhamdulillah haki sudah keluar gitu kan. Halal juga sudah, Prof. Gitu. Tinggal PIRT nih, mungkin dari OKOC ada nih. Iya dong. Jadi awalnya itu nih usaha saya kurang lebih sama tadinya sama Mbak Ayu gitu, tapi lebih ke sablon plastik. Masa pandemi mati suri. Udah mati suri tapi kan kita tetap harus survive dong gitu kan. Nah, terus akhirnya kepikiran lah apa ya, kebetulan anak saya PKL di Bandung. Nah, jadi biar simple dikirim apa ya, saya kirim aja lauk pauk yang saya bisa bikin gitu. Alhamdulillah tempe orek yang saya bikin ini katanya unik karena crispy. Beda sama tempe orek yang lain gitu katanya ya. Alhamdulillah itu juga kita bisa bikin produk yang lain lagi. Jadi kita sekarang sudah punya 5 produk, Prof. Jadi selain orek tempe, ada kacer. Kacer itu kacang teri. Kenapa namanya kacang duluan? Karena lebih banyak kacangnya daripada terinya. Terus ada lagi abon cakalang sama abon ayam, itu kita inovasinya kita tidak digoreng. Karena kan abon selama ini kita taunya digoreng. Kami bikinnya disangrai. Gitu. Jadi untuk yang pengen makanan sehat, insya Allah
bisa dari abon cakalang, abon ayam kami. Yang ketiga adalah, yang kelima produk unik dari kampung halaman suami saya. Mungkin kalau orang Palembang pernah dengar namanya sambal lingkung. Nah, sambal lingkung itu, nah ketahuan bukan orang Palembang ya, Prof ya. Nah, sambal lingkung itu dari ikan, kita pakai ikan cakalang, terus dikasih kelapa, jadi kayak serundeng, tapi ada ikannya. Dan alhamdulillah kemarin ikut lomba di Bogor Festival. Kemarin bulan Agustus kemarin, Prof, ada Bogor Festival di Bogor, di Cibinong. Itu saya kolaborasi dengan teman saya, Ibu Siti Mariam, ikut lomba produk inovasi makanan dari Mokaf. Mokaf itu tepung singkong dan toppingnya itu kita bikin ini gandus. Gandus itu kalau di sini orang taunya kue talam, talam ebi. Nah, di belakangnya, di atasnya kan biasa ditaburin ebi. Nah, kalau kita ganti pakai sambal ikan cakalang. Alhamdulillah juara 1 kita. Nah, itu se-Kabupaten Bogor. Alhamdulillah kita dapat hadiah. Alhamdulillah Mas bisa ganti HP gitu ya. Alhamdulillah juga produk kami tempe orek ini sudah pernah ikut bazar di Kadin Turki, kemudian di KBRI Kazakhstan, kemarin juga ikut dibawa sama anaknya teman saya ke Jambore yang di Korea yang kemarin itu. Jadi ini produk. Mbak Nitanya ikut. Kenapa? Mbak Nitanya ikut. Enggak, Coach, baru produknya doang. Nanti sayanya menyusul nanti, insya Allah, amin. Jadi ini orek tempe ini tanpa bahan pengawet bisa tahan di suhu ruang itu bisa sekitar 3 bulan. Tapi kalau udah dibuka paling cuma bertahan 3 hari, nggak nyampe 1 hari juga kadang udah habis gitu. Kan ya? Iya, karena jadinya bukan untuk lauk Mbak Ayu, jadinya tuh dikemilin. Karena katanya crispy. Ya Prof, nanti saya kirim. Nanti di DM aja ya alamatnya ya, biar dicobain. Asik. Win, tolong di follow up Win. Dan kita juga ada kemasan yang pot seperti ini, tapi ini kita mau ganti lagi kemasannya karena kan haki sudah keluar. Jadi akan kita cantumkan dong hakinya ya. Hakinya dengan brand The Logistic gitu. Itu namanya Alhamdulillah sih kok. Bisa namanya The Logistic itu kenapa ya? Oke, The Logistic itu awalnya dari dapur logistik. Karena kita tinggalnya itu di Komplek Tentara di Asrama Yon Bekang Cibinong. Nah, Yon Bekang itu kan perbekalan logistik. Nah, jadi ya kita ambil yang nyerempet lah sama perbekalan. Jadi dapur logistik. Nah, ketika di Haki dapurnya nggak lolos, disingkat aja Bu katanya. Ya udahlah, yang penting ada The Logistiknya itu ya. Alhamdulillah sudah terbit fasilitas dari Skies. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, aku yang dari hakinya itu, kalau aku nama tokonya sih Pak, si AWL-nya ini, jadinya untuk menjaga nggak ada toko-toko lain nih yang ikut dengan nama AWL gitu. Alhamdulillah udah terbit juga, nggak jauh beda sama Mbak Nita, kita waktunya ya Bu. Barengan ya Mbak ya, kita berangkatnya. Seru itu Prof, berangkatnya rame-rame naik kereta dari Bogor. Pulang naik kereta ya Bu. Pulang naik kereta, emak-emak perjuangan, berlima kita ya Mbak. Dari Skies kita berlima waktu itu dibawa sama Coach Idanur, alhamdulillah. 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 Dapat tuh ya haki ya. Keren. Alhamdulillah. Kemarin perjuangan saya baru lahiran, Pak. Berangkat ke sana. Iya. Waduh, luar biasa. Itu rezeki anak berarti. Alhamdulillah.
Alhamdulillah ya Pak. Amin. Amin. Terus kalau Bu Nanita tadi saya lupa harganya berapa? Range-nya? Harganya, kalau yang toples ini kita jual dengan harga 30.000. Tapi kita ada solusinya. Kalau yang udah sering beli toples ini, kita ada kemasan refill. Jadi selisihnya itu bisa 5.000. Jadi hanya 25.000. Nah, akhirnya sekarang untuk yang ke pabrik-pabrik pada banyak mesennya yang refill. Dengan alasan toplesnya udah banyak, Bun, katanya. Atau toplesnya mah dari yang kemasan-kemasan lain juga mereka sudah dapat toples gitu. Jadi kita beli produknya aja katanya gitu. Ya kalau untuk reseller kita minimal 10 bungkus. Oke. Kita kerjasama Bu, nanti lebaran Bu kita Bu, hampers ya Bu. Siap. Nanti toplesnya cari ke aku juga ya Mbak. Jadi yang usaha saya yang sablon itu walaupun sempat mati suri, alhamdulillah sekarang sudah mulai sedikit-sedikit ada lagi, Prof. Salah satu customer kita dulu adalah Keke Busana Muslim. Kita yang nyablon goodie bag-nya sama yang bikin untuk kancingnya. Oke, keren. Wah, ini langsung bisa kolaborasi nih, dapur logistik dan AWL. Ya, siap Bu Agnita. Kalau itu tadi yang disebutin tuh kacer. Kacang teri. Itu kacang digoreng aja kering, teri juga digoreng. Kita pakai teri Medan, Prof. Jadi ya alhamdulillah kalau habis bikin itu nggak lama, langsung habis. Teri Medan. Kalau gitu saya teri dong. Siap. Kacer atau kacer? Kacer, kacang teri. Berhubung banyakan kacangnya daripada terinya, jadi kan kita harus nyebutin yang paling banyak. Kalau dalam pelabelan kan paling banyak duluan. Nah, jadi kacangnya banyakan, terinya dikitan gitu. Jadi kacer bilangnya. Itu favoritku dari kecil itu. Oke, siap. Mbak Winnie, alamat Prof ya. Kode-kode. Oke. Terus kalau selama ini jualannya dapur logistik lewat langsung atau pakai reseller atau gimana? Penjualan kita lebih ke langsung, terus kebetulan saya banyak komunitas, jadi biasanya kalau saya berdasarkan PO juga, karena tidak mau banyak numpuk produk di rumah gitu kan. Kita nggak ada toko gitu, tapi rutin sih kita sekali bikin itu produksi per item 5 kilo, Prof. Jadi kadang kalau udah produksi saya open PO, siapa yang mau nih gitu ya. Alhamdulillah habis terus, Prof. Gitu. Tapi belum bisa banyak bikinnya karena yang ngerjain berdua suami aja. Keren banget Pak suami. Kan couplepreneur. Keren. Oke, jadi belum mau bikin massal gitu ya, banyak gitu ya. Takut kebanjiran order dan takut kita tidak bisa memenuhi permintaan karena ruang produksi kami juga belum siap. Untuk order yang banyak itu kan kita harus punya ruang produksi sendiri gitu. Dan saat ini itu belum jadi-jadi. Oh, oke. Mudah-mudahan dalam waktu mudah. Amin. Amin. Oke, teman-teman, itu kita dengar promosi dari Bayu dan dari Bunda Nita. Keren ya. Dan kalau mereka mau beli tadi ada tokonya, kalau Bayu, kalau Bunda Nita paling gampang mau order lewat mana?
Bisa ke IG-nya itu kan Dapur Logistik, ada official.dapur.logistik Official atau dapur logistik. ya. Oke. Sip. Nah, kalau AWL itu singkatan apa ya, Mbak Ayu ya? Nama saya Pak, singkatan nama sendiri. Ayu Winry Lestari, AWL. Ah, Narsis ya Pak? ini gitu. Kalau kalau gitu saya mau bikin apa ya? Muhammad Abdullah Indra Cahya Uno, Maicu, Maicu. Nggak pantas, nggak bagus. Jadi saingannya Mixu Pak, kan Mixu. Oh, udah kalau gitu Indra Cahya Uno aja Icu. Ntar bisa gak? Ya. Iya Pak, bikin versi Indonesia Pak. Jadinya. Cocok ya. Oke. Nah, kita bergerak ke pertanyaan berikut. Bukan pertanyaan sih, diskusi berikut ya. Kalau tadi ngobrol dikit mengenai produk pribadi. Nah, pengen tahu dikit mengenai gimana sih kok bisa ketemu sama Coach Ida Nur, terus gabung dengan komunitas Skies Indonesia. Silakan Bayu. Ya, kalau aku pertama kali itu yang join Skies itu malah ibu aku, Prof. Ibu aku yang duluan kenal sama Coach Ida Nur, yang ikut duluan Skies. Tapi karena ibu aku nggak punya usaha, jadinya mengajukanlah anak saya nih yang punya usaha gitu. Yang waktu itu jadinya masuk list yang untuk haki itu bareng Bu Apta gitu. Nah, mulai dari situ baru saya masuk Skies sampai dengan sekarang Coach gitu, kenal dengan Coach Ida Nur. Nah, Wah, biasanya itu keren banget. Nggak punya usaha tapi masuk komunitas usaha. Keren. Ibu aku emang saya nurun ke dagang itu dari ibu saya, Prof. Tadinya ibu saya pedagang di rumah jualan, makanya saya suka dagang karena di bawah dagang tuh sama ibu saya gitu, Prof. Oke. Jadi tumbuh besar dalam lingkungan begitu, terus akhirnya menyukainya dan menjalaninya ya. Iya betul. Eh, Kalau Bu Nanita gimana tuh? Ketemu sama Kurang coach? lebih sama, tapi kebalik. Kalau saya, anak saya yang ikut event yang diselenggarakan oleh SKAS, lagi itu bikin dimsum. Karena dia senang bikin-bikin seperti itu, anak saya yang ikut. Kebetulan saya nggak bisa. Nah, tapi ketika di grup ya tetap saya yang maju. Jadi begitu ada haki, saya juga yang maju walaupun pakai atas nama anak saya gitu. Jadi untuk legalitas usaha kebanyakan pakai anak saya. Sayanya ya biasa di belakang layar aja di balik dapur. Makanya ini deg-degan sampai mules loh, Prof. Diajak eh, live kayak gini. Tadi sampai Mbak Winnie ketawa loh. Kan namanya ngobrol santai. Ya kan ketemu sama Prof. Indra gitu loh. Aja Gimana? emak Galak, kan kok ngumpulin emak, galak. jadi santai ya, Prof. Eh, Gimana setelah live gimana? Rasanya gimana? Masih deg-degan Udah nggak? hilang mulesnya. B aja. Oke, oke. Berarti sukses. Sukses. Membuat jadi B aja. Oke, nah terus pertanyaan saya yang berikutnya nih. Tadi sih saya udah singgung. Ada nggak cerita yang mau dibagi ke saya sama ke teman-teman lain mengenai proses usaha atau pengalaman usaha yang menghasilkan ketidaknyamanan. Nah, kalau saya sebutnya bilang jamu. Nah, cerita rasa jamu. Rada pahit-pahit Pahit ya. gitu loh. Pahit. Ya, rodo pahit-pahit gitu. Ada nggak?
Bayu. Bayu tadi kayaknya ada deh. Ada. Mau dibaca? Boleh aku share ya. Itu tuh pengalaman aku yang pahit banget pas lagi hamil kedua, anak kedua kemarin. Aku kan mabok gitu ya, Prof. Aku tuh punya admin yang aku percayain di toko gitu. Admin itu tuh handle handphone admin gitu kan. Untuk follow up pesanan customer kayak gitu. Itu baru dalam waktu 1 bulan itu udah nilep uang Mas sebesar hampir 25 juta gitu. Itu tuh aku lagi drop-dropnya ngidamnya parah, tapi dapat musibah itu gitu, Prof. Oh, oke oke. Hmm. Itu apa tuh kira-kira lesson learn-nya atau hikmahnya apa tuh? Hikmahnya sekarang aku lebih hati-hati dalam nyari karyawan, background-backgroundnya gitu. Oke, sekarang aku memanfaatin warga sekitar dari tempat usaha aku, jadinya aku nyari yang dekat-dekat aja nih, jadi lebih percaya lah. Yang kemarin itu aku sebelumnya itu karyawan dari open locker di Facebook kayak gitu. Kerja ternyata memang setelah aku laporin polisi, ditangkap polisi, ternyata orang itu tuh DPO dari rumah makan Bebek Selamat. Dia dulu kasir di sana yang juga punya kasus sama ngambil uang perusahaan gitu, Prof. Alhamdulillahnya sialnya ketemu sama aku yang aku orangnya pun lagi lagi hamil, rapuh banget tuh awal-awal kehamilan. Aku kejar, aku cari dia nyari ke kampungnya. Akhirnya dibantu sama keluarga, ketangkep lah. Keluarganya pun udah angkat tangan karena memang punya kayak itu tuh penyakit kok kali ya namanya, Prof. Betul Dan ya. dari zaman sekolah katanya udah begitu, dan ke keluarganya udah banyak yang nyari nih. Dia tuh masalahnya bukan cuma ke aku doang gitu. Alhamdulillahnya ketangkep. Aku lagi hamil, bolak-balik kantor polisi, persidangan, sidang pengadilan, sampai akhirnya orang itu ke penjara dan dipenjara selama 4 tahun gitu, Prof. Laki-laki perempuan ya? Perempuan, admin Ya, aku. perempuan. Jadi dia Oh, itu transfer, jadi pembayar itu bukan ke rekening aku, ke rekening dia, karena dia yang megang waktu itu megang WhatsApp admin yang ngelayanin pembelian kayak gitu. Dan waktu itu juga aku karena lagi drop, aku bed rest, nggak cek mutasi rekening. Dan itu yang salah satu jadi pembelajaran aku, setiap ada transaksi aku harus cek mutasi rekening, masuk apa enggak kayak gitu. Waktu itu aku lengah, memang lagi ngedrop banget. Dia ternyata bikin apa sih, bukti transaksi palsu, bukti transfer palsu itu dipalsukan jadinya atas nama aku, padahal masuk ke dia. Itu selama sebulan itu dia bisa hampir 25 juta dia ambil. Tapi karena keluarganya nggak ada yang mau tanggung jawab, lepas tangan, dia nggak bisa ganti, akhirnya jalurnya udah hukum. Udah sama polisi pun kalau tadinya bisa dikembalikan uangnya damai gitu. Tapi karena nggak bisa kembali uangnya, ya harus proses hukum gitu, Prof. jadi ada efek jerah juga ya hasilnya. Iya, betul. Sem- kalau ada efek jerah. Tapi katanya kalau memang suatu kondisi kondisi kejiwaan gitu ya, mungkin harus di ya penjara akan nggak akan jadi. Nah, Iya, dari status pernikahan pun saya udah dibohongin sih, Dok. Prof. Awal kan bilangnya masih single. Taunya pas ketangkap itu udah punya anak 1, janda. Oh,
Alhamdulillah Oke, oke. Allah buka itu dalam waktu 1 bulan udah ketahuan gitu. Iya, iya. Tapi memang kalau dalam kita melakukan usaha, kalau waspada itu memang sunnahnya ya. Iya, Sunnahnya itu memang waspada. Jadi bukan suuzon, tapi waspada. Beda antara waspada dan suuzon. Jadi artinya unsur kehati-hatian itu ada di dalam sistem kerja kita, sehingga ada cek dan recheck, ada check and balance gitu ya. Jadi nggak bisa kasir merangkap apa, bendahara apa, admin, ini Admin. admin nggak iya, boleh merangkap. Nah, dia yang approve, dia yang ngeluarin uang dan seterusnya gitu, itu eh, dari kitanya bisa bisa membuka suatu opportunity atau peluang iya. di mana orang bisa. Oke, wah, keren banget tuh sharingnya, berharga banget. Oke, makasih Bunda Nita, silakan kalau ada. Ada. Ini ketika usaha kami yang lama di sablon gitu. Jadi saat itu bulan puasa. Tapi kok ini anak-anak gimana ya? Katanya puasa gitu kan. Saat itu kita ada 5 karyawannya, Prof. Nah, terus akhirnya ketahuan juga nggak sholat gitu kan. Wah, saya bilang nggak bisa ini kalau nggak sholat karena saya juga sebagai istilahnya yang punya usaha juga bisa kena nih gitu kan. Akhirnya saya kasih pilihan ke mereka gitu kan. Kalau kerja di Bunda, kalian harus sholat, apalagi ini bulan puasa gitu kan, puasa juga. Dan itu sebenarnya Prof, anak buah saya itu mereka adalah anak-anak motor, anak-anak Vespa. Karena tujuan kami itu pengen memperbaiki mereka, mengangkat derajat hidup mereka gitu kan. Jadi kita kasih kesempatan. Kita nggak tanya kamu pendidikannya apa. Yang penting kamu mau kerja, mau berubah gitu kan. Walaupun saya stres, Prof. Anak Vespa itu jam 5 subuh baru tidur. Jadi kerja itu ke tempat kami itu jam 10 baru datang. Jam 5 udah pulang. Aduh, gubrak aja gitu kan. Nah, tapi akhirnya saat saat puasa itu mereka nggak mau sholat, saya kasih penalti. Pilihan kalau kerja sama Bunda, sholat atau nggak usah kerja lagi sama Bunda. Kebayang nggak Prof, hari itu mereka memutuskan nggak kerja lagi sama saya. Sedangkan eh, apa sablonan untuk kebusana muslim itu masih ada berapa belas ribu, sekitar 16.000 lembar itu belum dikerjain, sedangkan itu udah deadline-nya udah molor. Tapi ya udah, saya dalam hati saya cuma bilang gini, saya memberhentikan mereka, memberikan mereka pilihan karena Allah. Maka Allah juga yang akan mengganti. Alhamdulillah sorenya langsung datang dapat penggantinya yang lebih amanah, sholatnya lebih terjaga, dan bisa menyelesaikan pekerjaan yang tertunda selama sebulan itu hanya dalam hitungan 2 minggu. Itu eh, jadi ya benar-benar deh kalau kita memang meninggalkan sesuatu karena Allah, maka Allah akan memberikan gantinya dari jalan yang tidak kita duga. Seperti itu. Masih banyak lagi kendala-kendala gitu. Tapi ya balik lagi seperti Prof bilang jamu pahit kan jamu itu gitu. Tapi kita jadikan itu sebagai pembelajaran supaya kita lebih kuat, kita lebih dewasa lagi dan eh, jadikanlah kendala itu sebagai peluang gitu. Jangan sebagai hambatan, tapi sebagai peluang. Kalau kita bisa melihat, itu cakep banget deh pokoknya, Prof. Jadi kalau apa yang diperbaiki habis itu? Yang diperbaiki abis itu adalah ya karena yang sablonan juga akhirnya kita mati suri karena pandemi kan beberapa customer kami yang memang konveksi, garment itu kan otomatis mereka ditutup juga, Prof. Ya kan? Akhirnya
Ketika kami membuka di kuliner, ini kita belum bisa memperbaiki banyak hal gitu. Karena apa? Kami masih baru sekitar 2 tahun, jadi belum bisa dibilang lama gitu kan. Paling yang akan kami perbaiki selanjutnya adalah SDM. SDM karena kalau udah keteter seperti ini kita nggak bisa ngerjain sendiri, dan kami juga mau nggak mau udah harus memikirkan kalau nggak hire orang, alat apa yang harus kami siapkan untuk memproduksi orek tempe ini. Karena orek tempe ini khas banget, irisannya tuh super tipis. Cuman 2 mili kurang lebih. Jadi super tipis. Orang suka bilang, kok ancur? Bukan ancur, karena super tipis. Terus motongnya pakai apa, Bun? Pakai LG. Nah, tahu nggak Prof LG? LG itu lengan gede. Jadi ya saya ngiris sendiri gitu. Serius? Serius, beneran. Nanti deh pokoknya. Tapi kita udah pikirkan kok. Kita modifikasi dari alat yang apa namanya percetakan akan menjadi alat potong tempe. Nah, itu insya Allah dalam waktu dekat akan kami realisasi ya, dari pasti namanya alat pon. Nah, itu. Jadi kita mulai mau modif daripada lengan saya tambah gede motongin gitu kan. Jadi kita sudah mulai mau modif. Itu ya bisa memangkas waktu pengerjaan juga seperti itu. Oke, keren, keren. Ini namanya inovasi. Inovasi. Oke, nah ini nggak kerasa udah mau jam 9 walaupun tadi kita agak telat. Terus ada pertanyaan nggak dari Mbak Ayu sama Bu Nanita ke saya terkait usaha-usaha? Dari aku paling pertanyaannya maksud gimana sih caranya itu untuk bisa masuk ke pasar yang lebih luas lagi. Misalnya kan aku sekarang tuh masih sekitaran Bogor kayak gitu. Udah ada beberapa. Suara hilang, Mbak Ayu. Mbak Ayu suaranya hilang. Udah ada. Udah. Udah ada. Iya. Gimana caranya bisa kayak masuk ke pemerintahan gitu. Misalnya sekarang sih aku ada instansi-instansi yang masih Kota Bogor lah gitu, Prof. Tapi untuk masuk ke kayak kementerian yang untuk skala besar kayak kemarin acara KTT ASEAN kayak gitu, untuk acara-acara event besar Indonesia itu seperti apa ya? Ada masukan saran kah atau tipsnya dari profesor gitu? Oke, sip. Kalau mau jawaban singkatnya sih harus masuk ke e-katalog. Udah pernah? Coba. Belum. Oke. E-katalog itu adalah katalog dari yang keluarin pemerintah. Jadi kalau kita masuk ke e-katalog, mereka tinggal order aja apapun kebutuhan mereka, termasuk souvenir, barang-barang seperti ini, merchandising. Nah, beberapa waktu lalu kita punya platformnya e-katalog, cuman sayangnya kita berhenti bekerja sama, namanya OKOC Mall. Nah, tadinya di belakangnya OKOC Mall itu ada bineka.com. Tapi sekarang mereka udah enggak, jadi terpaksa e-katalog itu harus kembali lagi ke proses kayak pemerintah daerah misalnya ya, atau pemerintah pusat. Mereka punya e-katalog yang terbuka untuk siapapun, untuk kelas manapun. Kelas mikro juga mereka terima. Jadi yang makanan, terus pakaian, atau merchandising itu mereka buka. Jadi namanya e-katalog. Nanti tinggal kalau misalnya, oh di sini ada Chin, sorry dari tadi Chin udah menyapa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Chin. Ini Chin bersedia diundang nggak ya biar bisa jawab langsung.
Mau nggak, Cin? Tunggu. Anda Jin. bentar, mana dia? Coba. Oh, ini ada nih. Bentar, saya invite dulu ya. Mau nggak dia? Invite. Oke, jadi bisa invite sama Cin. Cin ngerti banget e-katalog. Gitu. Silakan, Bunda. eh yang mau saya tanyakan untuk saat ini, apakah dari OKOC atau Skies atau mungkin dari Prof Indra juga ada untuk pembiayaan tapi tanpa riba yang bisa kami dapatkan, terutama UKM gitu loh. Seperti saya, saat ini kita kan butuh untuk membuat dapur produksi gitu. Kalau pinjam ke bank, saya nggak mau karena udah kapok gitu. Karena berurusan dengan riba, usaha kita sampai kolaps salah satunya ya karena kami lagi tuh pernah minjam ke salah satu bank walaupun namanya syariah, tapi ternyata masih mengandung riba gitu. Jadi pembiayaan yang kami butuhkan saat ini adalah pembiayaan yang syariah. Kalau hibah, alhamdulillah. Tapi kalau kami lebih senang kalau pembiayaan gitu. Jadi supaya kita ada apa ya? Ada girohnya, ada semangat kita untuk kita berusaha agar kita membayar permodalan yang kita terima itu gitu loh. Kalau hibah kan kesannya udah dikasih untuk rasa tanggung jawabnya jadi agak kurang seperti itu. Walaupun nggak nolak sih kalau dikasih hibah tuh nggak nolak gitu. Tapi kan tanggung jawabnya itu eh, lebih berasa kalau kita itu berupa permodalan. Seperti itu, Prof. Jadi semoga ada biar dapur produksi kami bisa segera terrealisasi. Oke. Nah, ini karena di tahap ketujuh di kurikulumnya 7 top, 7 tahap OKOC menuju Prima, itu namanya akses permodalan. Nah, jadi kita bekerja sama dengan mitra-mitra, institusi keuangan, baik yang koperasi sekalipun atau fintech, dan bank juga ada, kayak di DKI itu Bank DKI ya, walaupun ada syariahnya juga. Jadi itu yang kita lakukan. Nah, tinggal nanti mereka, saya nggak tahu Coach Ida Nur atau Chin udah kasih tahu nggak? Salah satunya nih, salah satunya kita ada WUB. WUB itu Wakaf UMKM Berdaya. Nah, Belum tuh. nah belum ya. Berarti Mm-mm. Chin updated. Itu kita udah, jadi di OKOC gitu kita nerima wakaf produktif, dan wakaf produktif itu dia harus tadi benar pembiayaan, jadi dipinjemin misalnya contoh 2 juta tapi didampingi, habis itu kembalinya 2 juta juga gitu, supaya Ya. apa ya, yang berikutnya nanti bisa dapat pembiayaan, maka itu disebutnya wakaf produktif. Dan kenapa harus didampingi, karena nggak boleh kurang gitu kembalinya. Ya. 2 juta ya kembalinya 2 juta, supaya yang lainnya bisa pinjam 2 juta juga. Nah, kalau wakaf itu memang akadnya kita nggak boleh berkurang, jadi harus dipikirin caranya betul-betul, masak-masak, supaya kalaupun ada kerugian, kerugiannya bisa ditutup, supaya wakafnya betul-betul bisa kembali. Nah, ini mekanismenya dari Yayasan OKOC Kemanusiaan, Hmm. dan mereka juga punya mekanisme zakat. Ya, jadi ada infaknya, ada zakatnya, dan ada wakafnya. Jadi dengan mekanisme itu harusnya mereka bisa menutupi kalaupun nanti ada kerugian dari infak tersebut. Sebutannya misalnya contohnya kalau zakat kan gorimin itu orang yang berhutang ya, jadi itu bisa masuk ke kategori zakat juga. Nah, itu salah satu contohnya. Nanti bicarain sama Coach Ida Nur, nanti Coach Ida Nur nanti kita
brief khusus, kita TOT dan kita pertemukan dengan tim OC Kemanusiaan supaya yang program WUB-nya, wakaf UMKM berdayanya bisa disosialisasi di Skies Amin, siap, Indonesia. Prof. Amin ya robbal Amin. alamin. Amin. Mudah-mudahan walaupun cuma satu pertanyaan kita bisa nanya terus ya, kita bisa diskusi terus kan. Siap. Udah tahu DM saya kan enggak. Nah, jadi terakhir dari saya, ada nggak kata-kata atau pesan-pesan yang Mbak Ayu dan juga Bunda Nita mau sampaikan ke saya, ke satu sama lain atau ke teman-teman yang lain? Silakan Mbak Ayu. Kalau aku mau share terkait moto yang aku pakai itu, menjaga kualitas sama dengan menjaga amanah. Itu kata-kata yang aku kunci, yang aku percaya aku bisa bertahan sampai dengan dari 2017 sampai sekarang ini, yang alhamdulillah semakin dikenal, semakin banyak orderan itu karena aku menjaga amanah para klien, customer dengan menjaga kualitas barang yang aku jual. Aku sekarang makin pede dengan adanya logo QC Pass di setiap produk aku yang aku keluar. Itu aku ada stiker QC Pass yang memastikan kalau setiap produk yang aku jual itu udah melewati proses quality dan itu bergaransi. Makanya itu yang aku di bio AWL Souvenir pun aku tekankan souvenirnya bergaransi loh. Maksudnya sejak pengambilan sampai dengan nanti 3 hari setelah pengambilan silahkan cek, kalau mau cek ulang. Yang penting aku sudah ada bukti pengecekan. Kalau misalnya klien mau cek ulang 100% silahkan. Aku nggak pernah. Alhamdulillahnya walaupun dapat klien yang detail ngecekin pun aku berani, dan itu alhamdulillah bagus, bahkan berlanjut ke temannya, ke keluarganya, alhamdulillah gitu. Coach Ida Nur juga kan suka ngajarin terkait penjaminan kualitas juga kan, jadinya orang gimana percaya dan repeat order kayak gitu. Alhamdulillah dengan kata-kata itu, Prof, menjaga kualitas sama dengan menjaga amanah, karena emang itu amanah itu bakal kita pertanggungjawabkan, usaha ini bakal kita pertanggungjawabkan di akhirat nanti, bukan cuman cari cuan doang nih, tapi cuan yang kita dapat tuh juga harus berkah dan harus bisa dipertanggungjawabkan gitu. Amin. Amin. Thank you, keren banget. Pesannya keren banget. Silakan Bunda Nita. Kalau saya, prinsipnya atau moto saya adalah setiap kegiatan, setiap pekerjaan itu adalah ibadah. Jadi pertimbangan dalam kegiatan saya hanya 2 pertimbangannya, dosa atau pahala, surga atau neraka. Udah, jadi nggak berani macam-macam. Udah itu aja. Betul. Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah. Hatur nuhun, makasih banget waktunya sekali lagi. Pesan-pesannya juga silaturahminya lanjut terus. Habis ini saya mau jawabin komentar-komentar teman-teman. Oh, ini ada dari Bunda Dewa Daru, katanya Cin udah pernah bahas OKOC kemanusiaan, tapi kayaknya harus di-refresh karena program WUB itu mulainya tahun lalu. Nah, jadi sekarang pelan-pelan WUB Itu beliau teman kita kemarin, Prof, waktu ngambil haki itu sama-sama sama beliau juga naik keretanya. Oh, itu satu rombongan. Ada yang ibu hamil 1 ya Mbak, ibu hamil 1. Iya. Mbak Siti. Wih, ada pokoknya rombongan itu kita lengkap ya, Bu. Lengkap, keren. Iya nih, sekali lagi karena udah lebih dari jam 9, udah malam, makasih banget sekali lagi. Dan
berjuang, ya, terus berjuang Iya. pada komunitas Skies Indonesia dan OKC. Terima kasih, Oke, selamat. sami-sami. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. semuanya. Teman-teman, makasih Iya. udah bareng-bareng. Kok ada Coach Danur di sini? Coach? Enggak ya? Oh ya udah, enggak. Oke, teman-teman, makasih Bunda Dewa Daru udah ikut komen-komen. Sukses semuanya, makasih. Cara gabung Skies ngejamu zaman now pertama ke okoc.net, nanti tinggal habis daftar terus tinggal pilih Skies Indonesia dengan ketuanya Coach Danur yang luar biasa semangatnya ya. Terus Faidah Khalid, thank you, makasih, lama gak ketemu betul. Coach Danur, makasih teman-teman yang lain. Sampai jumpa di live berikutnya bareng saya Indra Uno dari OKOC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.